Bro dan Sis, berjumpa kembali dengan Bro Martinus Sartono dalam renungan pembawa sukacita. Salam sukacita, salam sehat selalu, berkah dalam. Pada hari ini, Jumat tanggal 15 Juli 2022, Bro dan Sis serta Bapak Ibu, saya ajak merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Perikop bacaan hari ini adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Permenungan pada hari ini saya beri tema bekerja atau bertindak pada hari Sabat. Bro dan Sis, ayat yang menarik bagi saya dari bacaan ini adalah ayat yang kedua yang bunyinya, melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Bro dan Sis, kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi, terlebih khusus ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para imam sangat mentaati atau mematuhi hukum Sabat, bahkan tidak boleh bekerja atau melakukan sesuatu pada hari Sabat. Dalam bacaan Injil hari ini, saya menawarkan beberapa hal untuk bahan permenungan pada Bro dan Sis serta Bapak Ibu. Kedudukan Yesus sebagai pribadi yang berwibawa, bahkan pribadi yang berkuasa terhadap hukum, diberi contoh dengan peristiwa para murid memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Tindakan para murid dipandang sebagai tindakan yang melawan hukum Sabat. Bisa kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Orang-orang Farisi yang muncul sebagai pemimpin hampir sepanjang dalam bacaan Injil menentang Yesus dan para pengikutnya, mengajukan protes melawan tindakan terlarang ini. Yesus dalam peristiwa ini memberi 4 jawaban terhadap mereka yang didasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama, tindakan para murid disamakan dengan tindakan Daud dan pengikutnya. Bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dalam peristiwa itu, sebuah peraturan dilanggar oleh kebutuhan untuk menghilangkan rasa lapar fisik. Kedua, dalam ayat 5 sampai 6 dalam bacaan ini, Matius mengutip suatu argumen bahwa para imam diperbolehkan melakukan pekerjaan di Knisah Yerusalem pada hari Sabat berdasarkan prinsip bahwa hukum mengenai Knisah di atas hukum mengenai Sabat. Barangkali Matius mau menonjolkan atau mengisyaratkan bahwa Yesus lebih besar
daripada Kenisah. Yang ketiga, kutipan dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian. Dipergunakan untuk mengkritik pertimbangan nilai yang salah dari orang Farisi. Yang keempat, Yesus sebagai anak manusia mempunyai kewenangan khusus atas Sabat dan lebih mempunyai hak daripada Daud atau para imam di Kenisah untuk melanggar atau tidak menjalankan peraturan perjanjian lama mengenai Sabat. Untuk komunitas gereja perdana, bagian ini dipergunakan sebagai sumber pertahanan melawan kritik orang-orang Yahudi mengenai longgarnya umat Kristen perdana dalam mentaati hukum Taurat. Orang-orang Kristen perdana mendasarkan praktek mereka pada teladan dan kewibawaan Yesus sebagai anak manusia. Bro dan sis, saya akan membagikan pengalaman dalam kehidupan iman saya. Orang Jawa juga masih percaya akan aturan adat atau kepercayaan Jawa. Misalnya, kalau mau pergi ke arah barat atau arah timur, tak boleh hari tertentu. Kalau mau memindahkan sesuatu, misalnya pindah rumah dan sebagainya, atau bahkan pernikahan dan sebagainya, harus cari hari yang baik. Waktu saya kelas 4 SD, saya dibelikan kambing dari tetangga. Setelah dibayar oleh bapak bilang nanti ambilnya harus hari tertentu yang telah dihitung oleh bapak menurut adat. Tapi saking senangnya saya setelah tahu bahwa sudah dibayar oleh bapak, terus kambing saya ambil dan masukkan ke kandang yang telah disiapkan. Saat itu saya sedikit dimarahi oleh bapak karena tidak sesuai dengan hari yang disarankan bapak untuk mengambil kambing tersebut. Setelah saya pelihara, ternyata kambing tersebut justru beranak 3. Dengan peristiwa itu, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan semua hari itu baik. Mau berbuat apa saja yang baik dan benar, Tuhan memberkati. Sebagai refleksi untuk saya, bro dan sis, dalam perjalanan hidup iman kita, percayakah kita kapan saja kita dapat berbuat baik atau bekerja untuk memuliakan Tuhan? Siapkah kita mengamalkan tindakan kasih setiap saat dan hanya menyandarkan pada kuasa Yesus? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami supaya kami anak-anak-Mu hanya mengandalkan kepada kuasa ilahi-Mu dalam setiap kami bertindak, dan Engkau selalu campur tangan dalam setiap langkah kegiatan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita.